Hai, selamat datang di channel Pujianto. Di channel ini saya akan membahas seputar dunia pemrograman dan mungkin sedikit berbagi mengenai pengalaman kerja di dunia IT. Untuk saat ini saya bekerja sebagai full stack developer di salah satu perusahaan IT consultant di Jakarta. Jadi ikuti terus ya dan nantikan untuk update-update selanjutnya. Oke, pada video pertama ini kita akan belajar mengenai membuat REST API dengan Node.js yang di dalamnya nanti kita akan pakai Express.js, terus kemudian kita pakai TypeScript, terus untuk database-nya kita akan pakai MySQL dan salah satu library untuk koneksi antara aplikasi kita dengan database-nya itu yaitu SQLite. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, ada beberapa requirement yang harus kita install dulu di PC kita masing-masing. Yang pertama itu ada Node.js, terus yang kedua kita pakai database MySQL. Oke, langsung saja ke part 1 kita setup project Node.js-nya dengan Express dan TypeScript. Oke, kita sudah buka terminal. Pertama kita buat folder dulu, namanya Node.js API. Terus kita masuk ke foldernya. Oke, setelah kita masuk ke foldernya, kita inisialisasi dulu untuk aplikasinya dengan npm init-y. Oke, sudah terinisialisasi untuk projectnya. Sekarang kita buka pakai Visual Code. Oke, ya, sudah terbuka dan kita punya satu file namanya package.json yang sudah kita inisialisasi tadi. Oke, seperti yang saya bilang tadi, karena kita mau pakai TypeScript, kita coba cek dulu apakah kita punya TypeScript di laptop kita. Kita cek dengan cara tsc min-v. Oke, di tempat saya sudah ada untuk TypeScript-nya. Mungkin kalau belum ada bisa install dulu. npm install min-g TypeScript. Oke, kita enter. Oke, nah nanti akan terinstall secara global dan kita bisa pakai di project manapun untuk TypeScript-nya. Setelah kita install TypeScript, sekarang kita inisialisasi dulu untuk TypeScript-nya dengan cara tsc-init. Nah, kita sudah punya satu file lagi namanya tsconfig.json. Oke, setelah kita dapat untuk yang tsconfig.json-nya, kita ubah beberapa dulu. Ini untuk targetnya kita pakai ES6 aja. Terus selanjutnya untuk modul kita pakai common.js. Oke, udah. Terus setelah itu allow.js-nya kita setting true aja. Selanjutnya kita cari untuk output directory ini kita set outputnya ke folder build. Oke, sudah ya. Oke, setelah kita sudah selesai setting-setting, kita install lagi dulu beberapa kebutuhan kita. Yang pertama npm install ts node ini, terus satu lagi node-daemon, satu lagi TypeScript main-d. Nah, ini kita installnya di development dependency aja. Kita enter. Kita tunggu proses instalasinya selesai. Oke, instalasinya udah selesai. Setelah itu kita install lagi untuk Express.js-nya. Sama satu lagi mungkin kita butuh .env juga. Oke, kita install. Sip, udah selesai. Nah, setelah kita install beberapa dependensi tadi, kita akan punya satu folder namanya node modules ya. Ini berisi file-file yang udah library yang udah kita install tadi.
Setelah kita install beberapa dependensi, sekarang kita coba setting dulu untuk package.json-nya. Ini di scriptnya baru ada tes, kita buat satu script lagi untuk running di development. Kita coba kasih nama dev. Terus untuk runningnya kita pakai node moon aja karena kita tadi sudah install. Terus kita runningnya dari, kita belum punya folder src, nanti kita kita run dari folder src, terus nanti di index.js. Kita coba dari javascript dulu deh. Selanjutnya kita buat folder src, lalu kita buat satu file index.js. Oke, kita sudah punya file index.js. Sekarang kita coba cek dulu bisa di running atau tidak. Kita konsol aja, console log test, untuk ngecek juga yang script dev tadi bisa jalan atau enggak. Sekarang kita running pakai npm run dev. Oke, udah berhasil jalan. Sip, selanjutnya kita akan buat aplikasi sederhana dulu untuk tes Express.js-nya dia mau jalan atau tidak. Kita hapus dulu ini, terus kita panggil Express sama dengan require Express, terus kita bikin variabel lagi app sama dengan Express. Oke, terus kemudian kita coba listen. Nggak muncul ya interface-nya. Nah, ini nanti kita pakai TypeScript biar interface-nya muncul. Oke, kita coba dulu. Kalau dia udah jalan di port 3000, nanti dia akan keluarin console log running on port 3000. Oke, kita coba lagi, kita npm run dev. Oke, udah bisa jalan juga di port 3000. Sekarang kita coba bikin satu routing buat ngecek di browser apakah dia bisa jalan atau enggak. Pakai app.get untuk routingnya slash aja lah. Terus kita butuh request sama respon, terus kita return respon.status 200, terus kita return datanya apa ya, response hello. Nah, ini karena kita cuma ngetes saja, ini untuk nama variabel sama yang kita keluarin itu apa, bebas saja dulu. Oke, kita save lagi. Oke, udah jalan lagi. Sekarang kita buka browser, kita cek localhost 3000. Oke, udah muncul ya, berarti udah bisa jalan. Terus kita balik lagi ke codingan, karena ini masih pakai JavaScript, kita akan ubah untuk codingan ini jadi pakai format TypeScript. Untuk sekarang kita ubah dulu nama filenya dari index.js jadi index.ts. Oke. Nah, ini ada error semua, nanti kita hapus saja. Kita hapus semua. Terus untuk bagian package.json ini kita masih pakai index.js, kita ganti juga index.ts, kita simpan. Ini masih error karena yang TypeScript-nya ini belum kita kasih isi apa-apa. Oke, sekarang kita langsung masuk aja. Kita import dulu Express-nya from Express. Mungkin untuk teman-teman yang udah pernah pakai React.js itu udah nggak asing lagi ya dengan format import seperti ini.
Terus kita bikin variabel app sama dengan express. Oke, di sini kita ada error. Kita over aja errornya. Dia butuh install types express. Nah, ini tinggal kita copy aja. Kita ikutin di sini. Paste, install. Kita tunggu. Oke, proses install sudah selesai dan errornya pun hilang. Selanjutnya kita coba listen dulu, app.listen. Nah, karena kita udah pakai TypeScript, interface-nya muncul nih, apa aja yang ada di dalam variabel apps ini. Type.listen, terus kemudian kita kasih running di port 3000 dulu. Kalau dia udah jalan, keluar console log running on port 3000. Oke, kita simpan, lalu kita run. Oke, bisa. Selanjutnya kita cek juga apakah bisa dipanggil di browser. Kita pakai app.get, routingnya kita taruh di slash saja dulu. Terus kita butuh request, kita panggil interface request yang dimiliki sama Express. Nah, ini udah muncul request. Terus oke, kita import dulu request sama response. Oke, terus kita return respon.status, kasih status 200, terus kemudian kita kirim responnya. Express TypeScript. Oke, kita cek lagi. Oke, udah muncul ya. Oke, ini udah jalan. Selanjutnya kita buat environment variable dulu. Mungkin nanti environment variabelnya itu buat nyimpen application portnya, sama mungkin kalau kita punya nama aplikasi, terus koneksi database dan lain-lain bisa kita simpan di environment variable. Oke, kita buat dulu. Kita buat di luar sini ya. New file.env. Pertama kita punya application name, kita kasih nama Node.js API, terus application port kita kasih 7000. Ini bebas, nggak harus 7000, tapi saya biasanya pakai antara 3000 sampai 7000. Kita coba pakai 7000. Terus kemudian mungkin ada base URL, kita kasih localhost dulu aja. Terus satu lagi mungkin ada di application mode. Kita sekarang di development ya, karena belum rilis ke production, berarti masih development ya. Kita simpan. Nah, terus si environment variable ini coba kita panggil di sini ya, di index.ts kita. Pertama kita panggil dulu, kita import .env from .env, terus kemudian .env.config. Oke, setelah dikonfigur sekarang bisa kita pakai. Cara panggilnya adalah pakai proses.env application port, terus console lognya kita munculin coba ya nama aplikasi sama portnya. Nama aplikasi itu ada di proses.env app name running on port
.env. Oke, kita tes. Nah, muncul nih Node.js API running on port 7000 sesuai dengan environment variable yang kita tulis. Kita cek juga di browser. Oke, masih 3000, berarti udah nggak jalan nih yang di port 3000. Kita pindah ke 7000. Oke, sip. Bisa ya, untuk environment variabelnya udah jalan juga. Oke, kita balik lagi ke sini, ke index.ts. Oke, untuk setupnya kita udah selesai, setup simple kita ya. Mungkin kita coba bikin database juga sekalian untuk persiapan nanti di part 2 untuk menghubungkan aplikasi kita ke database. Pertama kita buka SAM dulu. Setelah SAM-nya kebuka, kita running untuk yang MySQL-nya. Ini udah jalan ya di port 3306. Terus kita buka database interface, saya pakai dbeaver. Nggak tahu nih kenapa nggak bisa dibuka di sini. Saya coba dulu buka dulu. Oke, sudah terbuka ya untuk database interface-nya. Upgrade nggak usah dulu lah. Di localhost, terus database. Ini saya udah siapin sebenarnya Node.js API. Oke, kita pakai ini aja, Node.js API. Udah punya, terus kita ke .env. Di .env ini kita buat environment variable untuk database. Pertama dbhost, kita hostnya di localhost. Mungkin kalau teman-teman udah punya hosting sendiri bisa diisi nama domainnya ya, misal tes.com atau .egz dan lain-lain. Karena kita mau cobanya dari lokal, kita isi localhost aja dulu. Setelah itu db port tadi udah kelihatan tuh di 3306. Boleh disesuaikan aja portnya di port berapa. Untuk di punya saya ini kebetulan 3306. Terus kemudian database username, karena ini masih belum pernah saya otak-atik, berarti username-nya pasti root. Terus untuk password, biasanya kalau belum diapa-apain juga passwordnya kosong bisa masuk. Terus satu lagi database name-nya ya, dbname, tadi namanya Node.js API. Oke, kita save. Sudah selesai untuk persiapan ke database-nya. Oke, sekian dulu untuk videonya di part 1 untuk setup aplikasi dan buat database. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like jika kalian suka videonya. Kita ketemu lagi di part 2. Terima kasih.